Banyak yang ragu beli ponsel ini karena masalah RAM terbatas di 4 GB aja. Padahal RAM tuh bukan segalanya. Di tahun 2022 saya udah coba berbagai ponsel dengan RAM 4 GB. Nggak masalah, termasuk yang speknya sejenis kayak Infinix Hot 20 5G ini. Dengan RAM 4 GB bukan jadi deal breaker. Yang jadi deal breaker itu adalah hal lain ya, dan hal lain ini membuat saya tuh sulit ya buat rekomendasiin Infinix Hot 20 5G. Dan bahkan mungkin karena hal ini saya absen lagi ya buat nge-review Infinix buat kedepannya. Oke, di video kali ini saya bakal review singkat aja ya Infinix Hot 20 5G. Sisanya adalah keluh kesah saya kenapa saya tuh bilang absen ya nanti buat nge-review Infinix. Oke, di sini Fadil, langsung aja kita review Infinix Hot 20 5G. Saya bakal bahas singkat tuh bukan berarti ponsel itu jelek banget sampai nggak layak banget buat direkomendasiin ya, bukan gitu. Masih tetap layak kok ya, asalkan kalian tuh terpenuhi dengan 3 hal ini. Yang pertama karena layar. Ya, saya tahu ini tuh IPS ya, bukan AMOLED. Katakanlah di harga yang kurang lebih sama, ada bayang-bayang Redmi Note 11 yang pakai AMOLED. Tapi layar 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus ini tuh enak dilihatnya. Saya cukup suka, yaitu di warnanya ya. Warnanya tuh pop up tapi nggak berlebihan kayak di AMOLED. Enak banget buat dilihatnya. Selain itu, untuk tipe layar IPS cukup sensitif ya buat keseharian atau buat main game. Masalah sensitivitas tuh jadi oke ya di harganya ini. Animasinya juga nyaman karena refresh rate 120 Hz-nya. Sayang saya nggak bisa bilang berapa ya sRGB-nya, tapi kalau misalkan dilihat dari mata doang, warnanya tuh 11-12 kayak Samsung Galaxy M23 yang ada kepastian dia punya sRGB 99,99%. Di layarnya ini kita ada dikasih LED flash di depannya. Yang sayangnya ini tuh cuma nyala pas lagi ngecas doang ya, nggak nyala kalau ada notifikasi. Sayang juga di sini tuh cuma hadir speaker mono yang buat dukung layarnya tuh kurang ngigit sih. Sangat pelan buat didengarnya. Dan sayang yang terakhir, penggunaan layarnya tuh nggak didukung dengan sistem getar yang baik. Di sini tuh kasar. Lalu yang kedua karena masalah fitur. Kalau kalian butuh ponsel yang future proof dari segi hardware ataupun software, ponsel ini layak banget buat dibeli. Katakanlah NFC ya untuk berbagai pembayaran dan modem 5G di dual SIM-nya. Apalagi dual SIM-nya misah dari slot micro SD ya. Lalu ponsel ini juga punya FM radio. Nah, sektor fitur softwarenya ini tuh lengkap ya, pakai banget. Mulai dari nge-cloning aplikasi, kunci aplikasi, nyembunyiin aplikasi, berbagai kustomisasi penampilan kayak tema, icon, font, ada kit mode, power marathon buat nambahin durasi daya tahan baterai, smart panel buat buka aplikasi dari pinggir, ada social turbo yang berisi berbagai fitur buat WhatsApp kayak ganti suara, perekam suara, dan lainnya. Terus ada juga meme fusion ya, kayak RAM virtual gitu. Ada game mode yang berisi berbagai dukungan main game dan bahkan ada pembatasan durasi main game biar nggak kecanduan. Dan ada aplikasi phone master yang berisi berbagai fitur utilitas yang banyak banget ya, kayak cleaner, antivirus, cleaner khusus buat WhatsApp, pokoknya tuh banyak. Fitur ini bisa dikatakan bejibun lah. Nah, yang terakhir karena masalah baterai. Dengan berbagai fitur yang ada dan layar yang enak dilihat, pemakaian 96% ke 7% bisa ngasih screen on time kurang lebih 8 jaman. Ngecasnya emang PR banget ya dengan casan 18 wattnya. Butuh waktu 1 jam 46 menit buat ngisi 7 ke 96%. Jadi kalau kalian tuh merasa terpenuhi dengan 3 hal tersebut, kalian bisa langsung sikat ponsel ini. Kalau misalkan masalah kamera sih jangan ngarep banyak ya. Ya oke lah ya, saya nggak mau bahas panjang lebar. Yang pasti jangan ngarep oke ya di kondisi low light. Saya lebih suka videonya sih, apalagi bisa ngambil resolusi 2K ya. Jarang-jarang ponsel ngasih resolusi 2K di harganya ini. Dan emang bisa dikatakan unik sih, kan biasanya langsung meloncat ke 4K ya dari 1080p. Ini perekaman video 1080p 30 fps, gak banyak ya video ponsel yang bisa 2K ya, kamera depannya nanggung biasanya kan 4K, kalau nggak ya 1080p atau 720p, tapi ini bisa 2K. Dan ini 1080p ya, saya nggak bisa bandingin pasti ya nanti gimana antara 2K sama 1080p nya. Cuman sekilas sih emang yang 1080p fokusnya emang lebih cepat dibandingkan yang 2K. Tapi secara overall, secara pribadi ya, kenapa saya sulit buat rekomendasiin ponsel ini untuk saat ini? Terlepas 3 poin tadi.
Yaitu karena XOS-nya. Si experience software-nya secara pribadi itu secara subjektif banget ya, saya kurang suka sih. Sebenarnya saya suka-suka aja kalau misalkan experience-nya asik, tapi UI-nya tuh buluk atau kaku gitu, kayak katakanlah Fantouch OS di Vivo. Saya nggak suka ya si UI dari si Fantouch OS kaku ya, tapi experience-nya tuh enggak. MIUI juga sama ya, banyak yang bilang bagus ini itu, tapi ya buat saya bisa tetap ngasih experience yang unik gitu. Masih bisa aman lah buat level saya. Nah, di XOS ini saya nggak ngerti konsepnya tuh kayak gimana. Namanya experience tuh pasti beda-beda ya tiap orang, pasti ada yang nyaman, pasti ada yang enggak. Saya bisa umpamain kayak mall kali ya, katakanlah IKEA. Di sana kan perabotnya lengkap ya, dan juga tempatnya tuh luas. Tapi nggak sembarangan luas dan nggak sembarangan lengkap yang si barangnya tuh ditaruh di mana aja gitu. Tapi IKEA tuh naruh sistemnya tuh unik gitu. Jadi kita tuh bisa pilih-pilih si perabotnya sambil jalan-jalan, sambil makan, pokoknya sambil hangout sama teman, pokoknya unik lah gitu. Beda dari tempat lain. Tapi pasti aja ada orang yang nganggep belanja di IKEA tuh ya pusing lah karena terlalu luas, karena terlalu lengkap, karena terlalu ribet. Pasti ada nganggep yang gitu. Karena ya pengalaman orang belanja di suatu sistem mall tuh ya beda-beda gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, nggambarin experience tuh gimana ya, tiap orang tuh pasti beda gitu. Dan experience tuh ya sesuai namanya, harus dirasain langsung gitu. Sulit kalau misalkan denger doang kata orang tuh kayak gimana gitu. Experience tuh bukan seberapa lengkapnya atau bukan seberapa tingginya. Tetap experience tuh harus dirasain, bukan cuma dilihat dari angka atau data doang. Nah, kita bahas ke si XOS-nya. Berarti saya bisa bikin per poin aja ya, biar enak ngejelasinnya. Dan buat kalian yang udah ngerasa pancek buat beli Infinix Hot 20 5G, karena 3 hal tadi, kalian bisa lanjut atau enggak ya buat nonton videonya, bebas. Nah, yang pertama, kenapa saya enggak suka sama si XOS adalah masalah integrasi hardware-nya. XOS tuh gak bisa ngeintegrasiin spesifikasi hardware dengan baik. Katakanlah di sektor layar yang tadi enak dilihat. Secara kertas resolusinya tuh Full HD, warnanya juga enak, sensitif juga. Tapi ketika dipakai nonton Netflix, masa resolusi itu cuma SD ya? Kalau kalian nggak tahu SD itu 480p. Jadi ini dipakai nonton layanan streaming berbayar tuh nggak nyaman ya. Apalagi ya layarnya luas gitu. Jadi mau bazir aja gitu. Layarnya luas dan padahal ya warnanya tuh bagus. Nggak cuman Infinix Hot 20 5G doang loh ya yang kayak gini, yang cuman bisa nonton resolusi SD di Netflix. Infinix yang lebih mahal dibanding ini juga ada yang kayak gini. Kedua adalah masalah gaming ya, dipakai main game yang standar kayak PUBG, Mobile Legends nggak masalah, tapi dipakai Genshin Impact ini sering lag atau bahkan not responding. Ingat ya, ini bukan masalah RAM, ada ponsel serupa ya, speknya nggak masalah kok main Genshin Impact. Kalaupun kalian cari spesifikasi minimal Genshin Impact bicara RAM doang, buat Android itu cukup minimal 3GB aja. Jadi pengoptimalan software di XOS tuh kurang seimbang ya dengan aplikasi yang tersedia. Hanya condong untuk aplikasi atau game tertentu aja. Bukan ngarep ponsel 2 jutaan bisa main Genshin Impact enak banget kayak ponsel flagship ya, enggak gitu. Tapi seharusnya bisa lebih dari ini ya. Karena ada ponsel sekelas lain yang bisa sanggup lebih dari ini. Kalau ada yang komen, ya udahlah bang, tinggal tunggu update Android aja. Nah ini yang kedua tuh update Android ya. Ini tuh udah jadi rahasia umum ya. Mau kalian nanya di forum, di sosial media Infinix, atau dimanapun lah tentang Infinix tuh sulit ya buat ngasih kepastian kapan update Android atau update XOS tuh datang. Saya gak akan bahas panjang lebar sih, ini kalian bisa tulis ya kalau misalkan ada pengguna Infinix apapun di bawah masalah update softwarenya tuh gimana. Yang ketiga, aplikasi bloatware. Vendor ponsel manapun cukup banyak ya yang punya aplikasi bloatware atau gak penting. Tapi masalahnya di Infinix tuh banyak dan nggak bisa dihapus. Katakanlah ada file manager 2 biji, buat download aplikasi selain Play Store juga ada 2 store lagi. Dan banyak juga aplikasi yang nggak penting yang nggak bisa dihapus, yang jatuhnya cuman bisa di-disable aja. Nge-disable bloatware tuh kayak zaman Android dulu lah, kayak Android 7 ke bawah gitu. Iya, saya tahu vendor lain juga ponselnya ada kok yang nggak bisa dihapus bloatware-nya, tapi ya paling 1 atau 2. Tapi ini tuh banyak untuk tahun 2022. Dan ada juga aplikasi yang harusnya masih bisa diminimalisir kayak X-Arena. Ini harusnya bisa nyatu ke game mode di setting ponselnya. Terus ada MOL, sistem translate dari Infinix bahasa yang sebenarnya masih ada Google Translate yang jauh lebih powerful dan terpercaya. Terus ada Font Master yang isinya terlalu banyak fiturnya yang saya yakin orang nggak selalu pakai. Terlalu kompleks isi dari Font Master ini.
Jadi dari semua fitur yang ada, ini tuh berantakan. Saya ngerasain banget ini tuh berantakan. XOS masih depanin yang penting tuh fitur dan aplikasinya komplit. Masalah rapi atau enggak, dipakai atau enggak, jalan optimal atau enggak, itu belakangan. Bukan ngerasain aja ya, literally secara penempatan fitur dan aplikasi bawaan tuh emang kelihatan, bisa dilihat, ya berantakan. Karena tadi ya ada aplikasi dan fitur yang seharusnya bisa di-merger atau dihilangkan. Dan berantakannya juga bisa dilihat di situsnya juga kok. Kalau kalian masuk ke situs Infinix versi global, penjelasan XOS-nya tuh ada ya yang versi terbaru yaitu 10.6. Tapi kalau kalian masuk ke situsnya ke negara yang beda-beda, ada yang masih XOS 7, udah ada yang 10, pokoknya beda-beda. Padahal di situs negara tersebut udah ada yang jual ponsel dengan XOS 10.6 yang terbaru, dan itu salah satunya di Infinix Indonesia ya situsnya. Padahal apa susahnya gitu nge-update konten di situs? Masa saya harus bilang update konten di situs yang isinya informasi aja telat gitu? Apalagi kalau ngupdate Android. Saya harap Infinix kedepannya bisa merapikan XOS ya ke depannya supaya lebih solid gitu dan enak dilihatnya. Lalu kalau misalkan emang berani, Infinix juga bisa kok misalkan ya ngasih kepastian si Android-nya tuh bisa dikasih berapa kali di ponsel yang mereka jual gitu. Karena sekarang ya vendor-vendor ponsel tuh udah mulai berani gitu ya. Ponsel ini dapat update-nya 2 kali, ponsel itu update-nya 3 kali dan sebagainya gitu. Sangat disayangkan sih, padahal saya sangat suka ya secara spesifikasi, harga, dan desain di Infinix tuh unik. Saya suka. Dan yap, si XOS ini adalah alasannya kenapa saya tuh dari dulu nggak nge-review si Infinix. Saya tuh cuman nge-reviewnya atau nyobanya tuh di balik layar doang. Sekarang udah coba review ya, karena banyak yang nanya kenapa nggak review ponsel Infinix. Udah dicoba, dan udah coba diseriusin banget gitu sampai dibuat videonya. Ternyata feel-nya masih sama kayak di balik layar, masih kurang enak sih experience-nya. Dan ya ternyata ya bakal absen lagi sih karena XOS-nya buat saya loh ya, masih kurang sreg, masih kurang enak. Ingat loh ya, bukan karena si ponsel Infinix tuh jelek secara overall ya, masalah desain, kamera, dan aspek lainnya. Bukan karena overall-nya, tapi karena si XOS-nya ya, karena si balutan software-nya. Yang bikin pas ngetes hal ini dan hal itu tuh agak keganggu gitu. Lalu dengan XOS kayak gini bukan berarti saya tuh bakal pakai kacamata kuda yang dimana gak akan ngelirik Infinix sedikit pun, walaupun misalkan ada ponsel yang menarik, ada misalkan teknologi yang oke, saya tuh nggak akan pakai kacamata kuda banget gitu. Bakal tetap bahas, bakal tetap ngelirik, saya bakal tetap bahasnya di Instagram, TikTok, atau misalkan bahkan bahas di YouTube, tapi khusus on buat review kayaknya enggak dulu gitu. Dan terakhir, sekali lagi, balik lagi ke si Infinix Hot 20 5G-nya, kalau misalkan 3 poin yang tadi udah dibahas tuh udah ngerasa terpenuhi dan tertarik, juga udah coba XOS-nya dan nggak masalah dengan si XOS ini, pokoknya nggak ngerasain nggak nyaman kayak saya, it's okay dan kalian nggak akan rugi beli Hot 20 5G-nya kok. Jadi sekian saja video kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, fix me, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, Disney Fadil, peace out.